kriminalisasi yang terjadi. Sebenarnya ini penyidik ragu. Lagi-lagi ijazah Pak Jokowi ini semakin runyam, semakin ruwet guys. Polda Metro Jaya akan libatkan 7 ahli dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Coba kita cek di akun X ya. Ini tweetan dari oposisi 6890. Semua dikerahkan demi sang Raja Ngibul. Mengundang ahli-ahli seperti ini. Negeri ruwet sia katanya. Polda Metro Jaya libatkan 7 ahli di kasus ijazah palsu Jokowi. Dari ahli grafologi hingga ahli psikologi massa katanya. Ngeri banget ini ya. Kalau kata netizen ya, buang-buang duit rakyat, tinggal tunjukkan aja ijazah asli. Kalau memang nggak ada tinggal minta maaf ke rakyat. Heran lihat aparat dan para pejabat Konoha senang banget menghambur-hamburkan duit. Tentu saja guys, karena fakta-fakta ini udah banyak sekali dibungkus oleh Bung Roy Suryo CS ya teman-teman semua, dan kejanggalan-kejanggalan yang ada disebutkan. Nah itu tuh yang harusnya difokusin oleh penegak hukum ya teman-teman semua ya. Alat negara terus saja jadi peralatan, kapan mau jujurnya coba. Dasar dongok sialan katanya. Tinggal tunjukkan ijazah aslinya saja, dasar penjahat demokrasi dan konstitusi katanya. Solusi gampang, tunjukkan ijazah ke masyarakat, ditampik cari jalan dan super duper ruwet menuju Indonesia emas. Aduh, kalau kayak gini ceritanya ya rakyat wajar lah kalau mengatakan super duper ruwet ya. Makin ruwet udah berbulan-bulan ijazahnya nggak keluar juga gitu. Jangan sampai nanti Bung Roy Suryo CS kena kasus akhirnya ditangkap ijazah tidak keluar juga. Aduh, mau jadi apa kita ini bernegara. Mereka mulai sibuk serang balik dan menebar isu yang bikin kita ketawa karena tanpa data dan fakta. Saking ingin diakui menjadi sang maha benar tanpa dosa, tanpa salah, semua benar dan selalu benar. Rakyat pasti akan tetap percaya dengan siapapun itu yang mengatakan fakta, data, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga akan lihat ya nanti statement dari Bung Ahmad Khojinuddin. Keren banget sih ya teman-teman semua ya. Beliau mengatakan dalam statementnya, penyidik ragu memanggil 7 ahli untuk memasukkan para ujaran kebencian dan provokasi, bukan fokus pembuktian ijazah dan penyitaan ijazah Jokowi. Ya memang pernyataan dari Bung Khojinuddin itu memang sering kerennya gitu. Jadi kita akan lihat ya, dan pastikan nonton sampai akhir. Kita lihat videonya. Upaya Polri selamatkan Jokowi tetap bakal gagal total. Guys, selama ini tuh banyak yang menilai kalau Jokowi diselamatkan Polri atas dugaan kasus ijazah palsu. Tapi, mau sekeras apapun diselamatkan, diprediksi Jokowi bakal tetap terjerat kasus ini loh. Apalagi kemarin kader PDIP Beatar Surya diungkap kalau ijazahnya Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka Jakarta. Menurut Buniani, bantahan apapun tetap gak masuk logika orang sehat guys. Soalnya, makin banyak fakta-fakta baru yang terungkap terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Tapi kalau menurut kalian, ijazah Jokowi itu beneran palsu atau ini cuma permainan politik ya? Di mana hisab kekuasaan saat laporan dibungkam dan dihapus? Islam mengajarkan setiap amanah akan dihisab. Tapi di sini laporan rakyat soal dugaan ijazah palsu, korupsi, abuse of power, tak tahu kemana. Bahkan penyelidikannya kan kemarin dihentikan. Nabi pernah berkata, siapa yang menipu kami bukan bagian dari kami. Kalau pemimpin menipu rakyatnya, masihkah kita percaya bahwa ini sistem yang halal? Dengan yang lain. Saya ingin tanggapi ya, 7 ahli tadi kan, tema kita kan itu ya. Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca, ini penyidik ragu. Nggak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Berhenti atau tidak, itu hakimnya penyidik. Makanya harusnya hari ini ya, penyidik menggunakan asas hukum in dubio pro reo. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja, jangan memaksakan mencari ahli bahasa
untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan, ditarik-tarik seolah ini kabar bohong, ditarik seolah-olah ini menjadi pencemaran, ditarik seolah-olah ini menjadi fitnah, ditarik seolah-olah ini menjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Jadi kalau saya lihat ini modus operandi mirip seperti kasus Bambang Tri. Saya contohkan ya, misalnya nanti ahli psikologi massa, ahli psikologi forensik, ahli yang katanya nanti ada ahli bahasa. Bahasa-bahasa yang sifatnya umum itu akan ditarik ke dalam unsur pidana. Nah, disitulah proses kriminalisasi yang terjadi. Sebenarnya ini penyidik ragu. Kalau nggak ragu, misalnya kasus pencurian ya, benar-benar kejahatan ya, orang mengambil barang sebagian atau milik orang lain yang bukan miliknya, ada barang buktinya, ada saksi, cukup. Oh, ini kamu nyuri, kamu jahat. Lah ini karena perlu polisi ragu, cari pendapat ahli. Ahli itulah yang nanti untuk dikonstruksi melakukan kriminalisasi terhadap klien. Pak Ari, begitu. polisi ragu. Bung Sadilo yakin dia punya ijazah asli begitu? Nah, ini agak ragu kita apakah dia memegang yang asli atau tidak. Nah, saya tidak berani bicara karena tidak ada fakta, tapi kalau ingin menduga, sepertinya yang aslinya tidak berada di tangan Jokowi itu. Karena saya pernah berhadapan dengan perkara yang seperti ini. Artinya adalah ketika ijazah asli itu dibawa ke hadapan hakim, kemudian dibawa juga surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu pernah kuliah, cepat selesai perkaranya. Nah, makanya kemudian ini ada perkara yang bisa diselesaikan di pengadilan dan ada juga perkara yang bisa diselesaikan di luar pengadilan yang jalannya cepat. Menurut saya cara yang paling masuk akal itu adalah yang fleksibel, yang cepat itulah rektor itu dia ambil ijazah yang di tangan Jokowi hari ini tuh. Dia pastikan apakah itu memalsukan atau tidak begitu. Karena UGM sudah ada standingnya ini, ijazahnya tidak palsu. Dia bisa proses mediasi di luar pengadilan ini. Tapi kan apakah yang di tangan Jokowi itu memasukkan atau tidak? Kan ini yang mesti dibuktikan ini kan ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing. Ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM. Ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gua yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan time New Romance teman-teman. Jadi gua ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gua yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah. Kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gua nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gua percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya. Gua udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gua lakuin ini karena gua sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gua nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gua nggak akan berhenti. Gua akan selalu bikin VT dan gua akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gua akan bersuara. Utang-utang kita kepada Cina, mau itu kereta cepat atau tambang atau apa, sesuatu yang menggunakan uang Cina, kita berharap pemerintahan Cina menangkap Jokowi karena uangnya nggak dikembalikan. Nah, hukumlah di sana. Mau pakai tembak, mau pakai apa silakan. Atau kita pakai cara menawarkan seperti Chun Doo-hwan, diasingkan, kan? Tidak boleh ditemuin siapapun sampai mati. Saya baru dapat video terakhir. Ada video Pratikno dan istri
ngadep ke Jokowi. Ada tulisan melaporkan bahwa dokumen palsu kepada Jokowi terbongkar. Nah, kan bagaimana nanti konsekuensinya kita lihat. Karena di panggung 2019 itu bertiga, Jokowi, Kosmojo, di belakangnya ada Pratikno. Pratikno tuh tepuk tangan ketika Jokowi memuji-muji si Kosmojo. Siapa pelakunya itu? Pratik. Iya, ini kan ada orang yang menghadirkan Kasmojo, Pak. Iya. Pertanyaannya Resman dan kawan-kawan terakhir ke Kasmojo itu. Kurang satu pertanyaan. Satu. Apa tuh? Pak, pada tahun 80-an itu, waktu Jokowi kuliah, Bapak pernah ketemu nggak? Bapak tahu nggak? Kalau Bapak menjadi pembimbing, berarti kan kenal. Dia pasti ya enggak, saya nggak kenal. Kan gitu. Jadi pertanyaan kuncinya bahwa dia tidak kenal, apalagi mau jadi pembimbing atau jadi apa? Saya nggak kenal, nggak tahu saya. Itu. Jadi kalau sekiranya nanti ini final, UGM mengganti rektornya, mohonlah Pak Kasmojo dikasih penghargaan. Stres dia. Umurnya sudah sebegitu. Kasihan. Ada ini Hampir sama dengan Jokowi belum. Iya. Ketakutan dia. Iya dong. Dia melawan istana. Nah, jadi kan harusnya anak-anak UGM memberi penghargaan. Harusnya rame-rame ke sana. Rame-rame ke rumahnya. Kasih bunga. Bapak jujur. Bapak teladan. Gitu. Keras dikit ya Bang. Boleh. Yang namanya Pak Betor, kalau Anda itu jago, berpengalaman di dunia politik maupun pernah di DPR, paham tentang undang-undang, maka saya menantang Anda, kalau mau menguji undang-undang atau uji tentang ijazah Pak Joko Widodo, laporkan saja. Laporkan saja. Laporkan saja di pihak penegak hukum, bukan teriak-teriak, bukan cari panggung, bukan cari sensasi untuk kepentingan pribadi. Oh, adik marah sekali kayaknya. Saya nantang dia. Karena dengan adanya narasinya itu membuat gaduh rakyat Indonesia, host. Rakyat hari ini tidak membicarakan tentang ijazah. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat bisa makan. Undang-undang perampasan aset itu yang dibutuhkan masyarakat. PPRT, itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Jadi apa yang dilakukan apa yang disampaikan oleh Betor ini membuat gaduh. Sia-sia berdebat dengan orang goblok. Mark Twain mengatakan bahwa orang bodoh itu tidak akan bisa mengubah pikirannya meskipun dikasih bukti. Kenapa? Kemampuan otaknya itu tidak bisa mencerna data. Orang-orang yang kecerdasannya di bawah banget itu mencerna segala sesuatu dengan perasaan. Saya nasihatkan untuk percuma ngelawan mereka. Nah, mereka kadang-kadang itu memang sengaja mengambil seorang gorila gitu untuk dimasukkan ke dalam ajang perdebatan. Itu sebetulnya bukan untuk menyadarkan gorila itu, karena mereka tahu, mereka juga seperti Mark Twain tahu bahwa percuma, dia juga nggak akan mengubah pendapatnya. Tetapi kenapa mereka sengaja berdebat dengan orang tertentu yang mereka sudah pilih gitu ya? Karena ini sebetulnya itu adalah sebuah panggung di mana gorila yang terpilih ini memang dijadikan sebagai tontonan. Ya, kan gorila berpendapat gini, terus kemudian dilawan dengan argumen-argumen dan data-data valid. Lalu kemudian gorila itu langsung kemudian maki-maki, kata-kataan. Nah, di sini kan kemudian dikasih kata-kata lagi bahwa bukan seperti itu berdebat. Jadi Sogol bilang kecil, kalau kecil dari kemarin-kemarin udah ditunjukin, ya enggak. Orang yang aslinya kagak ada, enggak, yang aslinya nggak ada. Sampai kiamat kurang 5 menit juga nggak bisa dia nunjukin. Lu inget nih, sampai kiamat 5 menit lagi nggak bisa dia tunjukin tuh barangnya, sebab nggak ada. Sogol. Rakyat sekarang pinter-pinter gol, cuman nggak kayak lu. Karena lo ada yang backingin jadi berani ngebacot. Kalau rakyat takut, jadi pada bungkem semua. Tapi bukan berarti nggak tahu. Lo udah kayak Oneng di siaran TV Bajai Bajuri.